Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haryani. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bareng tentang regulasi bidang keprotokolan. Untuk bidang kompetensi dasar yang diharapkan teman-teman kuasai nantinya, yang pertama itu memahami regulasi bidang keprotokolan, dan yang kedua melakukan pengelompokan regulasi bidang keprotokolan. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan teman-teman kuasai juga adalah yang pertama, menjelaskan regulasi bidang keprotokolan. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam regulasi bidang keprotokolan. Yang ketiga, mengemukakan tujuan regulasi keprotokolan. Yang keempat, melakukan identifikasi regulasi keprotokolan dengan tepat. Yang kelima, melaksanakan regulasi keprotokolan sesuai dengan kebutuhan kerja. Untuk macam-macam regulasi keprotokolan, kami mengambil 3 peraturan yang biasanya itu udah pakai hampir di semua instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Jadi yang pertama itu UU nomor 8 tahun 1987 tentang keprotokolan, UU nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan, dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 40 tahun 2015 tentang keprotokolan. Nah, pembahasannya nanti kita ada di 2, nanti kita mengacunya di UU nomor 9 dan Peraturan Kepalalan nomor 40. Ya, seperti yang di video sebelumnya, karena UU nomor 8 tahun 1987 tentang keprotokolan itu sudah digantikan dengan UU nomor 9. Jadi kita akan bahas di UU nomor 9 tahun 2010. Sekarang kita masuk di UU nomor 9 tahun 2010. Nanti ada 3 yang menjadi fokus kita nanti bareng-bareng terkait pembelajaran ini di UU nomor 9 tahun 2010, yaitu yang pertama ruang lingkup, yang kedua penjelasan ruang lingkup, dan yang ketiga ketentuan lain-lain. Untuk ruang lingkup yang diatur dalam UU nomor 9 tahun 2010, itu 3 hal yang penting, yaitu tata tempat, tata upacara, dan juga tata penghormatan. Untuk aturan tata tempat yang diatur dalam UU ini secara umum itu sesuai dengan urutan dari jabatan yang paling tinggi ke yang paling rendah. Itu seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden, dan wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, dan seterusnya. Urutan tata tempat juga berlaku bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau misalkan di sekolah ya, dari jabatan yang paling tinggi, kepala sekolah, sampai wakil dan jajarannya, langsung terus guru dan siswa, kurang lebih seperti itu.
Tata upacara. Tata upacara itu ada dua, upacara bendera dan upacara bukan bendera. Nah, upacara bendera dilaksanakan untuk acara resmi atau kenegaraan seperti HUT proklamasi kemerdekaan RI, Hari Besar Nasional, dan HUT lahirnya lembaga negara. HUT lahirnya instansi pemerintah dan HUT lahirnya provinsi atau kabupaten atau kota. Upacara bendera biasanya telah ditetapkan urutan acara, tata cara penyanyian lagu Indonesia Raya, pakaian yang digunakan, kelengkapan, dan perlengkapan. Nah, kalau misalkan teman-teman biasa mengikuti seperti upacara pendidikan nasional, kebangkitan nasional, kemerdekaan RI, kesaktian Pancasila, nah itu salah satu bagian dari upacara bendera. Nah, untuk upacara bukan bendera terdiri atas urutan upacara dan tata pakaian. Tata urutan upacara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembukaan, acara pokok, dan penutup. Sedangkan tata pakaian upacara disesuaikan dengan berdasarkan jenis acara yang diselenggarakan. Kalau boleh secara sederhana itu, kalau upacara bukan bendera biasanya itu lebih kayak upacara penghormatan. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah mendengar atau melihat video atau sudah pernah mengalami sendiri seperti upacara wisuda atau kelulusan, disnatalis, promosi doktor, terus upacara pengukuhan guru besar atau profesor, pelantikan pejabat dan serah terima jabatan, atau yang paling udah teman-teman banyak temui itu penerimaan siswa baru. Nah, itu juga salah satu upacara bukan bendera. Nah, untuk tata penghormatan meliputi penghormatan negara dan penghormatan dengan lagu kebangsaan. Untuk ketentuan lain, kami akan lihat dua pasal, yaitu pasal 35 dan pasal 36. Untuk pasal 35, penyelenggaraan keprotokolan di daerah khusus atau daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati kekhususan daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Nah, kami mencoba mengambil contoh dari upacara HUT RI ke-72 di Kampung Adat Wairebo, Desa Satarlenda, Kecamatan Satar Mesei Barat, Kabupaten Manggarai, Flores, Provinsi NTT. Nah, ini foto lama. Tapi di sini terlihat jelas ya. Jadi upacara benderanya disesuaikan dengan daerah masing-masing, dengan budaya dan pakaian adat yang ada di situ. Asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ini, itu diperbolehkan dan tidak ada masalah. Nah, untuk pasal 36 dijelaskan bahwa penandaan keprotokolan dalam acara kenegaraan dan acara resmi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Jadi setiap ada upacara itu segala bentuk biaya yang ada itu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing, karena setiap daerah, kabupaten atau kota itu negara sudah menyediakan anggaran untuk mereka belanjakan untuk berjalannya roda pemerintahan, termasuk untuk acara-acara yang bersifat kenegaraan seperti upacara bendera. Itu seperti itu. Yang selanjutnya, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 40 tahun 2015 tentang keprotokolan. Nah, untuk tahap kegiatan keprotokolan
itu dibagi menjadi 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan dan evaluasi. Untuk yang pertama yaitu persiapan. Persiapan yang perlu teman-teman perhatikan adalah menerima dan mengumpulkan informasi dari panitia penyelenggara, meliputi tujuan acara, daftar undangan, susunan acara, tata tempat, akomodasi, dan lain-lain. Yang persiapan yang perlu teman-teman perhatikan selanjutnya itu menyusun naskah dinas, meliputi surat penugasan tim protokol, surat undangan, dan lain-lain. Persiapan yang lainnya yaitu berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan bahan yang diperlukan seperti nota kesepahaman, naskah pidato, dan juga lain-lainnya. Yang persiapan selanjutnya yaitu memeriksa persiapan teknik dan non-teknis terkait fasilitas dan perlengkapan acara. Persiapan yang selanjutnya yaitu tim protokol melakukan gladi kotor atau gladi bersih. Singkatnya itu melakukan simulasi lah setelah persiapan yang teman-teman sudah susun itu, yang dari pertama mengumpulkan informasi terkait panitia penyelenggara, akomodasi, menyusun naskah dinas, terus berkoordinasi dengan unit lain, mempersiapkan persiapan teknik dan non-teknisnya. Nah, setelah itu ketika itu semua sudah lengkap, teman-teman nanti melakukan simulasi. Agar ke poin yang kedua, agar pelaksanaannya itu berjalan dengan lancar. Jadi pelaksanaannya pun harus memeriksa terakhir kelengkapan dan perlengkapan acara, seperti konfirmasi kehadiran tamu undangan, pengaturan tempat, tata upacara, tata penghormatan, dan pelaku acara. Terus juga pelaksanaan acaranya nih, melaksanakan tugas, mengkoordinasi acara, laporan terkait jika ada perubahan acara. Itu seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu pelaporan dan evaluasi. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun oleh tim protokol yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keprotokolan. Evaluasi meliputi perencanaan acara, pengaturan jadwal tim protokol, penanganan acara, kesesuaian antara arahan pimpinan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pelaporan dan evaluasi itu nantinya setelah kita melakukan persiapan dan pelaksanaan itu nanti sesuai atau enggak nih, kayak gitu. Jadi kalau misalkan sesuai, apakah ada kekurangan atau pun tidak. Pastinya dari hasil evaluasi itu nantinya diharapkan teman-teman itu setiap ada pelaporan dan evaluasi dari semua persiapan yang udah ada, jadi nanti untuk kegiatan selanjutnya itu acara bisa, ketika kita membuat acara lagi tuh, acara itu jadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya masih terkait peraturan Kepalalan nomor 40 tahun 2015 tentang keprotokolan, yaitu tentang tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Untuk tata tempat berkaitan dengan hak untuk diprioritaskan seperti karena jabatannya, pangkat, derajat di pemerintah atau perusahaan atau masyarakat. Yang kedua, tata upacara berkaitan dengan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan laporan upacara. Dan yang ketiga, tata penghormatan menekankan pada upaya memberi bantuan atau tunjangan, seperti pemberian bantuan fasilitas dan pemberian ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Tujuan regulasi keprotokolan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yaitu
Poin A, memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Poin B, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Poin C, menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Untuk yang selanjutnya, tujuan regulasi keprotokolan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 40 Tahun 2015. Regulasi keprotokolan bertujuan sebagai acuan pejabat, pegawai atau staf, dan atau protokol dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas keprotokolan. Nah, itu teman-teman terkait regulasi bidang keprotokolan dilihat dari dua undang-undang ya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Nomor 40 Tahun 2015. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan juga silahkan teman-teman jika mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin agak sedikit kurang paham ataupun masukan untuk kami jika mungkin dari penjelasan ada yang salah, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dari kami dari channel Haryani, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video selanjutnya. Bye bye.